Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Berdasarkan cuplikan ayat Al-Quran ini, yang kurang lebih artinya begini: taatlah kepada Allah, Rasul, dan ulil amri di antara kamu yang mentaati perintah Allah dan perintah Rasul. Jadi ketaatan hidup di dunia ini ada 3, supaya bisa mengatur kehidupan manusia, yaitu taatlah kepada Allah, Rasul, dan ulil amri yang mentaati perintah Allah dan perintah Rasul. Sekarang kita hiruk pikuk berbicara pemilu, berbicara negara. Sejatinya negara atau pemerintah yang dilukiskan Al-Quran itu belum ada, atau ada pun masih tersembunyi, karena penguasanya berupa rezim-rezim yang taat kepada perbankan internasional. Kenapa rezim-rezim yang taat kepada perbankan internasional? Kita lihat semua materi kehidupan ini diukur dengan uang, sehingga seolah-olah semuanya diburu untuk mengejar uang sebagai tingkatan atau strata dari kehidupan. Itu yang disebut kapitalis. Jadi secara tidak sadar, ketaatan kepada uang yang berlebihan ini akan menjadikan musyrik, yaitu melebihi ketaatan kepada Allah dan Rasul, karena semuanya diukur dengan uang. Nah, sudah begitu pun kita tidak mempunyai kedaulatan tentang uang. Apalagi negara ini. Negara ini benar-benar tidak mempunyai kedaulatan tentang uang. Sebagai contoh, struktur keuangan secara formal, BI tidak bisa diatur oleh lembaga eksekutif tertinggi, yaitu Presiden. BI tidak berdiri sendiri. BI diperintah langsung oleh kebijakan fiskal internasional, yaitu Amerika. Jadi sumber pangkalnya, permasalahannya ada di sini. Mau ganti presiden siapapun, kalau tidak mengetahui permasalahan ini, ya Jokowi jelas tidak tahu atau tidak berani. Anies Baswedan tidak pernah kampanye tentang ini, apalagi Ganjar yang mau melanjutkan atau mendapat pesan-pesan dari Jokowi. Kita makin hancur. Kita dilanda dengan hutang. Kita contoh, hutang kita itu sudah berlipat-lipat. Hutang dolar harus dibayar dengan dolar. Kita ambil satu, yaitu karena sebagian besar hutang kita, atau sekitar separuh lebih atau separuhnya, itu dari Singapura. Artinya Singapura memberikan hutang kepada Indonesia, dolar Singapura harus dibayar dengan dolar Singapura. Nggak mungkin mau dibayar rupiah dengan rupiah. Dari awalnya seperti itu. Begitu juga dolar-dolar yang lainnya atau mata uang asing yang lainnya. Sehingga contoh dolar Singapura, dari tahun antara 60-70 Singapura baru merdeka, itu nilainya 1 dolar Singapura sama dengan 1 rupiah, sama dengan 1 uang KR. Di sana ada uang Kepulauan Riau pada waktu itu, 1 berbanding 1. Nah, kita mulai hutang terus menerus sampai sekarang separuh dari hutang kita. Ada yang bilang 7.000, ada yang bilang 20.000. Kita anggaplah yang 7.000 triliun saja dulu. Jadi separuhnya berarti sekitar 3,5 atau 3.500
triliun ke Singapura. Sementara dari dulu $1 sekarang menjadi 10.000. Jadi tidak berbunga pun udah 10.000 kali lipat kita harus membayar hutang. Apalagi dengan bunga. Kenyataannya kita bunga hutang negara kita per tahun itu sudah melebihi 800 triliun. Atau mungkin sekarang mau 1.000 triliun. Jadi kekayaan atau hasil kerja rakyat Indonesia disedot oleh penjajah asing itu bernama perbankan internasional itu. Sadarkah kita? Adakah pejabat yang mau meneliti dengan ini dari semua aspek? Sri Mulyani, bisakah dia meneliti tentang ini? Nah, sedikit yang ada nyelenting-nyelenting itu aja sudah semakin dikecilkan. Seperti contoh Dr. Ihsanuddin Nursi, atau ada satu lagi yang menjadi motivator sekarang terkenal. Saya mencoba berhubungan dengan beliau pun kurang berani. Kalau Dr. Ihsanuddin Nursi masih cukup bagus, tapi ada satu lagi yang menggembor-gemborkan kita percetakan uang. Saya komunikasi 1, 2, 3 kali tidak berani juga. Mereka bersembunyi. Begitu juga tentang kondisi negara kita. Sultan-sultan itu dulu mau dibunuh setelah berdirinya NKRI. Dan aja tinggal satu sultan sebagai peninggalan Allah, meninggalkan satu sultan, yaitu Kesultanan Yogyakarta. Itu pun makin tidak berani. Karena sultan sebenarnya itu dari Al-Quran. Sultanan Nasirul Sultan yang mendapat pertolongan dari Allah dalam surat Al-Isra. Sultan mesti menggunakan konstitusi Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih serta keputusan dari ulil amri. Sultan adalah sebagai ulil amri dalam hal ini. Nah, nama sultan sekarang menggema. Ya, Allah memberikan suatu nama yang memang, ya, kenapa sultan itu? Karena sultan bisa mencetak duit. Sementara negara kita presiden tidak bisa. Dari sinilah coba ayo kita berangkat berpikir. Bebaskan negeri ini daripada budak, sebagaimana Rasulullah pada zamannya itu membebaskan budak dari tuan-tuannya. Nah, kita sekarang harus mengikuti itba Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ketaatan kepada Rasul. Marilah kita berpikir, para kiai-kiai, ulama-ulama, ya minus ulama su'u, biarkanlah mereka akan hancur di dunia sendiri. Dan lihat ulama-ulama yang masih bersih, para kiai, marilah kita berpikir. Disinilah kita mulai berangkat untuk membebaskan perbudakan lagi, karena kita telah menjadi budak. Sebagai contoh, umat Islam di Indonesia itu telah menjadi budak, yaitu satu dibebankan oleh dua, yaitu membayar pajak dan membayar zakat, infak, sedekah. Padahal ini tadinya negeri Islam. Kalau negeri Islam sudah membayar zakat, infak, sedekah, tidak membayar pajak. Pajak atau diat diperuntukkan untuk orang-orang yang bukan Islam. Itulah negeri akan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Pancasila itu jelas, itu adalah Islami. Ketuhanan yang Maha Esa, Ahad, Wahid, satu, Esa. Itu sudah dipenuhi oleh agama Islam itu sendiri. Itulah kedudukannya. Kenapa sultan-sultan itu dulu memberikan kepada NKRI? Ternyata NKRI sekarang hanya sebagai wadah untuk menciptakan hutang-hutang, wajah penjajahan baru, perbudakan baru. Marilah kita bebaskan dari perbudakan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Ya, marilah kita kaji. Ulil amri yang mana yang kita harus taati? Ulil amri yang batil atau yang hak? Yang hak adalah ulil amri yang mentaati perintah Allah dan Rasul. Terima kasih.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.